Pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Ini kemarin sudah disebutkan karena bulan conjunction dengan Merkurius dan oposisi dengan Saturnus itu sudah membawa energi yang bertentangan, ya, oposisinya bertentangan. Kemudian bulan yang conjunction dengan Merkurius itu membuat kita lebih argumentatif, dan berarti kan ini kan suasananya seperti kayak orang tua sedang berusaha untuk mengarahkan anaknya, tapi entah salah satu itu ini jelas keduanya tidak punya pandangan yang sama, sehingga diucapkan atau tidak langsung ya keluar dari kata-kata tetap membawa perasaan tidak nyaman. Kalaupun tetap di dalam hati tetap ada perasaan bahwa kayak ada yang belum selesai. Sebenarnya Merkurius akan membantu semua pihak untuk mengatakannya, tetapi kadang-kadang kan tidak selalu keluar. Tetapi kalau tidak keluar berarti energi argumentasinya dikembalikan ke diri sendiri dan membuat perasaan semakin kacau balau. Biasanya kan seperti itu. Nah, di lain pihak kalau kita lihat di chart yang lebih detail ini kan kotaknya jelas ya, karena bulan di 23 derajat dan kelompok dari dari Mars, Uranus dan North Node itu ada di sekitar 18 derajat. Jadi memang energinya tidak terlalu dekat, tetapi sepertinya cukup banyak membawa kita pada energi yang tidak hanya argumentatif tapi bisa membuat kita impulsif ya. Kita ingin melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Jadi barangkali kita ingin melawan tapi nggak bisa gitu ya, akhirnya melakukan hal yang sama sekali beda seperti itu. Kalau saya melihat mungkin ada positifnya, yaitu ketika kita udah mengupayakan cukup panjang tapi tidak berhasil, maka kita kayak keluar dari out of the box ya, out of the box. Kalau kita dalam energi seperti ini tetap menjaga kemurnian hati kita, jelas susah. Biasanya itu justru membuka kita pada wacana yang kreatif. Kalau menurut saya lebih ke arah situ, apalagi bulan dan Merkurius ada di Leo kan tempatnya kreativitas. Jadi menurut saya ini bisa mendobrak ya, breakthrough. Tetapi memang ini bukan proses yang mudah sama sekali ya. Kayak pecah telur itu bukan proses yang mudah. Kalau kita lihat dari ruminya, ya cek terlebih dahulu satu kartu yang di tengah, Dance of the Divine Feminine. Ya, sebenarnya exactly ya. Jadi Divine Feminine itu dia berada di dalam lingkungan yang penuh dengan tekanan, sehingga dia harus bisa menari tanda petik ya, supaya dia survive ya, dia tidak terrepresi, tidak diopresi ya, tetapi dia tetap bisa menjalankan peran maksimalnya sebagai jiwa yang bebas. Iya, if a tree could move from one place to another, it would not suffer the pain of the soul in the oppressive wound. The sun and the moon stood still like the rocks. They could not offer the brilliance. Jadi ini memang breakthrough ya. Ada kultur atau kebiasaan yang mencoba untuk mengatur semua, tetapi ada hal yang sifatnya hidup. Dan kehidupan itu tidak bisa ditekan. Dia akan menemukan sendiri caranya dancing. Menemukan sendiri caranya ya, meleot ke kiri, meleot ke kanan, istilahnya ya. Bending ke kiri, bending ke kanan, untuk dia bisa muncul dan bertahan hidup. How bitter the taste of the water would be if the river stopped its flow.
Ya, karena memang ada kebutuhan untuk terus flowing. Break away from the self and enter the kingdom of love. Tapi intinya adalah break away. Iya, jadi kalau break away from the self itu sendiri kan jiwanya dia udah nggak biasa lagi masuk ke dalam kerajaan cinta. Jadi sih very clear ya dari astrologi dan ruminya. Isn't this beautiful, no? Di sini sebenarnya masuk ke dalam energi cinta yang di tengah, dan cinta itu memberikan reward ya, reward entah psikologis entah apapun, tapi kalau kita berpegangan pada cinta itu memberi perasaan yang menghangatkan hati. Di sebelah kiri gambar movement sebenarnya. Movement itu pergerakan, tadi disebutkan di Rumi juga adanya pergerakan itu membuat matahari dan bulan itu mampu memancarkan cahayanya. Kalau enggak nanti benar-benar gelap terus. Atau betapa pahitnya air kalau betapa pahitnya lautan kalau airnya tidak berputar. Sehingga kayak ada kebutuhan berputar, ada kebutuhan untuk terus bergerak, dan itu dikarenakan dorongan atau daya tariknya, jadi dua-duanya ya itu karena cinta, karena ada energi yang berusaha untuk menggerakkan. Jadi kalau kita bayangkan sebagai magnet ya, magnet yang bergerak itu kan dia flowing, energinya ke sana kemari seperti itu ya. Magnet yang kita letakkan yang seperti magnet bubuk dan bergerak itu. Nah, entah bagaimana energi itu seperti bergulir di sekitar kita, dan kalau kita mengikuti kata hati kita somehow memberi rasa puas yang luar biasa. Seperti itu pengembarannya. Ini saya sudah mengambil, ini kan dua kartu yang jumping, 3 deck maksudnya. Yang pertama yang muncul adalah A New Romantic Cycle Begins, New Moon in Libra. Jadi ini tidak tahu sekarang, tidak tahu nanti ya ketika New Moon in Libra. Tadi saya udah searching kapan sih New Moon in Libra itu. Kalau kita lihat di sini exact aspect, ini Libra conjunction New Moon kan, itu tanggal 26 bulan September. Anyway, ada September, sekarang kan baru awal Agustus, jadi dalam 1 bulan ke depan itu seperti adalah proses untuk new romantic kalau kita memang menginginkannya, nggak harus ya. Kemudian ini The Circle, juga satu kartu yang jumping. Unification, interconnectedness, and sense of continuum is what this card implies. Ini juga sama kan sebenarnya kan. The Circle reminds us we are all one dancers in a unified, continuous, inclusive circle. This card reminds us of the cycle of life and the evolving self, ever changing and always connected. Human, spirit, nature, the cosmos, all intrinsically connected. Iya, jadi kayaknya sih memang energinya somehow flowing so beautifully gitu ya. Tapi kalau lihat chartnya kan kayaknya penuh dengan harsh energi ya. Jadi kayaknya memang pada saat ini kayak kita sedang diayak kali ya, diayak kayak pasir yang diayak. Somehow nanti dia akan menemukan sendiri lingkungan yang paling dekat. Jadi soulmate lah, kita sedang menuju ke arah soulmate, kira-kira seperti itu. Iya, ini juga sama, moving on ya, sama dengan yang tadi Lenormand kan diawali dengan gambar kapal yang bergerak, moving on, new vitality kita lihat ya. Revitalize, focus, enthusiasm, joy. Tadi kalau Lenormand yang di tengah gambar cinta. Release,
Rilis itu sesuatu di dalam hati seperti dipancarkan, tidak lagi berada di zona yang tertutup. An opportunity for renewal around affairs of the heart is available at this time, and is quite possible that this renewal will happen through release. Jadi kalau menurut saya sih ini udah cukup konsisten ya ceritanya. Kayaknya sih memang dibalik semua kesukaran yang kita hadapi, something new will be born ya. Dan kayaknya terkait dengan emosi, kreativitas, dan perasaan joyful. Tapi dimulainya di hari ini tuh yang energi yang sangat harsh somehow. Karena barangkali kita berada di comfort zone ya. Kita kan kalau menginginkan hubungan terindah, kita harus membuka hati dan menerima risiko. Tidak semua upaya itu kan 100% berhasil. Tapi kalau kita menutup diri, memastikan kita tidak terluka, itu juga kita nggak sampai kemana-mana dan kita tidak mendapatkan joy itu sendiri. Jadi kayaknya saya lebih melihat kita berani untuk step up dan ambil risiko yang lebih tinggi, tidak harus yang sangat tinggi, tetapi sedikit lebih tinggi dari yang biasanya atau yang kecenderungannya kita lakukan. Dan itu mengambil risiko tuh artinya kita juga melawan satu kebiasaan yang tadinya kita nggak berani sentuh. So be very careful. Buat beberapa ini adalah hal yang sangat positif, terutama kalau yang di ekstrim sangat restricted ya. Kalau yang sudah dari awal batasnya udah tipis, ini bisa meledak, bisa breakthrough beneran. Ya, jadi The Emperor tempatnya di tantangan seperti itu ya. Kita harus berhadapan dengan orang yang punya hak untuk mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang kita inginkan. Tapi gambar Knight of Swords di situasi adalah kita tuh udah pengen ngomong, entah kita tahan ya, kita nggak ngomong karena dia kebalikan Knight of Swords-nya, atau kita ngomongnya jadi setelah meledak gitu loh. Jadi be very careful. Ini saran ya. Sarannya Ace of Pentacles terbalik tuh kan artinya just don't gitu ya. Jangan, tahan diri, jangan memaksakan kita mulai sesuatu yang baru. Kenapa? Karena pada saat ini masih terlalu berat atau banyak orang yang urun rembuk masih peduli, masih ingin ikut campur. Jadi kan penggambarannya di sini kan ada kata hati kita yang memaksa kita ingin berontak, dan itu jelas sekali dari yang Mars, Uranus, North Node conjunction, kemudian dia square dengan Merkurius dan bulan yang conjunction. That is very harsh ya. Ada sesuatu yang ingin loncat dari dada kita gitu ya. Tapi kita tahu nggak boleh, atau kita berhadapan dengan orang yang punya kuasa untuk menghentikan kita, maka ya jangan dipaksakan. Kenapa? Karena masih banyak orang yang berkepentingan di sini. Tunggu sampai situasinya lebih kondusif sepertinya itu. Jadi tunggu aja, jangan dilawan. Intinya jangan dilawan, tapi diamati dan pelajari situasinya. You drain all the pleasure and joy from your present moments by polluting them with guilt from past deeds done and worry about future deeds undone. Jadi ini intinya hari ini jadi super nggak nyaman, nggak happy, nggak bisa living in the moment karena kita masih menggeret perasaan bersalah dari sesuatu yang sudah selesai, being done gitu loh, udah nggak bisa diapa-apain lagi ya, udah kejadian, mau apa lagi, tapi masih kita geret-geret dan kita cemas dengan yang masa depan, dimana kita sebenarnya juga masih
punya kesempatan untuk mengubah sekarang, tetapi kita worry-nya dari sekarang, seperti itu. Jadi intinya kita nggak bisa relax, happy, tenang maksimum karena kita overthinking tentang masa lalu, tentang masa depan. Jadi nggak bisa berada in the moment, intinya seperti itu. Karena ini kan kalimatnya itu bukan hiduplah di masa sekarang, guys, kayak itu kan, live in the moment like that. No, ini lebih yang kamu ngapain sih gitu ya, bikin capek diri sendiri aja, intinya seperti itu kalau kalimatnya. Oke, informasinya demikian. Kalau memang ada impuls kita yang luar biasa dan kita tidak bisa kendalikan, kita paham bahwa memang energinya membawa kita ke arah situ, tetapi kita tetap orang yang punya kendali terhadap diri kita. Don't burn the bridges ya with anyone, ya, hati-hati dengan ucapan. Amati saja situasinya hari ini dan kayaknya belum kondusif. Kita tadi melihat ada new moon in Libra sekitar tanggalnya lupa tadi, 29 or something. No, itu barangkali waktunya nanti akan terlihat di situ. Libra tanggal 26 bulan September. Oke. Kira-kira seperti itu, 26 itu kan berarti akhir September. September. Oke, Wenita Indra saya di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.